kalau tidak salah hitung tanggal 13 Rabiul Awal. Saat azan maghrib kemarin berkumandang, kita sudah berada pada tanggal 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah, dan kita semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi saat bangun kita mengatakan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga umur yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua dapat kita isi dengan seefektif dan sebaik mungkin, tentunya untuk kepentingan dunia kita ini, terutama sekali untuk kehidupan akhirat kita kelak nanti. Amin ya rabbal. Kemudian salawatu rabbi wassalamuhu ala nabiyil mustafa. Semoga salawat dan salam kita semua Allah sampaikan pula buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lapas salawat yang lebih afdal kecuali lapas yang diajarkan Nabi sendiri. Apa lapas itu? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang mudah-mudahan dengan kita sering dan berbahagia bersalawat kepada beliau, kelak kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kenapa salawat ini penting, Bu? Salawat itu bukan kepentingan Nabi, sama sekali tidak kepentingan Nabi, justru kepentingan kita. Demi Allah, tidak penting bagi Nabi itu kita salawat atau tidak. Apalah artinya salawat kita bagi kita yang masih malas, mulut tu berat nak mengucapkan salawat, padahal udah pakai nyanyi-nyanyi ya tak? Sallallahu ala Muhammad dengan irama yang macam-macam. Jadi salaman juga salawat apa, gimana iramanya? Mana Pak Imam tadi? Ulanglah Pak Imam. Persalaman tadi. Sallallahu ala Muhammad, kan gitu ya? Ya. Udah dibuat nyanyi oleh para ustaz guru-guru kita, masih je mulik tu barek nak mengucapkan salawat. Apalah artinya salawat kita kalau Allah saja bersalawat kepada beliau? Masa iya ustaz? Kan ada ayatnya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat mereka kepada Nabi. Allah dan malaikat bersolawat. Lah kalau Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat kepada Nabi, apalah artinya selawat kita? Itu artinya kita yang merasa sangat penting dengan salawat kepada Nabi. Apa pasal? Nabi sendiri yang mengatakan, man shalla alayya salatan, barang siapa daripada umatku ini berselawat satu kali sallallahu alaihi Muhammad umpamanya, maka Allah bersolawat buat orang itu 10 kali lipat. Untungnya buat kita. Maka jangan malas. Dan salah satu orang yang paling kiki di muka bumi ini, kata Nabi juga nih, adalah orang yang bila mendengar nama Nabi Muhammad tak bersolawat dia kepada beliau. Itu orang bukan yang tak ngasih duit, mulutnya borek tak bersolawat. Itulah diantara orang yang paling bakhil di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya mendapat kehormatan lagi
Saya nggak tahu kapan saya terakhir ke sini, entah berapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu kayaknya. Cuman semakin banyak jamaahnya. Apa masalahnya kira-kira? Memanglah calon surugo sodo juga Bang Lebo. Lah yakin masuk surga atau macam mana? Atau karena hujan tadi malam? Iya. Ya, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Semakin ngebutnya tadi saya lupa baca kacamata sehingga banyak salah-salah baca dikit. Ya. Hari ini kita bisa jadi karena kebiasaan kita di Indonesia adalah hari kedua di mana masyarakat memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau maulidun Nabi, mauludur Rasul dan lain sebagainya. Yang itu berarti baik di level RT, RW, lurah, musholla, masjid, pokoknya kalau lewat menengok jadwal saya, pokoknya seminggu ini sepekannya jadwal maulidnya malam. Tablik akbar namanya katanya itu ya. Tapi lebih tepatnya adalah mengingatkan kembali orang yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal, bukan ulang tahun. Bukan peringatan maulidnya Nabi itu mengingat tanggalnya itu. Yang terpenting dari semuanya itu adalah mengingat kembali, membayangkan kembali, mengaktualisasikan kembali apa yang dibawa oleh orang yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal itu. Dan yang lahir itu yang sangat populer, yang sangat masyhur, yang tercatat dalam tinta sejarah umat Islam adalah our Prophet Muhammad putra Abdullah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umat semuanya berselawat seperti yang kita kisahkan tadi. Umat manusia pun membanggakan dan membesarkan beliau, bukan umat Islam yang membesarkan dan mengakuinya, bahkan umat di luar Islam pun mengakui kebesarannya. Itu tercermin dalam buku Hart, apa tuh bahasa apanya judulnya? Michael, seorang Kristen, 100 orang yang sangat berpengaruh di muka bumi ini, dari Adam sampai buku itu dicetak, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan oleh penulis yang beragama Kristen itu di urutan pertama. Jadi musuh lawan pun mengakui beliau, dan itu terbukti sampai hari ini. Maka banggalah kita mempunyai seorang nabi, seorang rasul bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama beliau senantiasa disandingkan dengan nama Rabbul Izzati wal Jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya pagi ini nggak akan bercerita kapan dia lahir, bagaimana dia lahir, siapa emaknya, siapa bapaknya. Ya, kita kembali mengingat sirah beliau, cerita dia, kisah beliau, dan semua yang beliau sampaikan sudah perfect. Tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, Pak. Tidak ada yang perlu ditimpang tindikan atau ditashih ataupun diperdebatkan. Kalaupun ada perdebatan-perdebatan tentang beliau, maka perdebatan itu karena asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya cerita itu saja. Dan barangkali karena ada salah satu di antara yang berdebat itu, ya,
mungkin salah baca kitab, salah referensi. Karena baik ucapan, perbuatan, tindakan beliau itu sudah termaktub semuanya oleh ulama-ulama hadis tanpa terkecuali. Yang pada akhirnya sampai wahyu berakhir, keluarlah sebuah surah yang sangat masyhur, yang boleh dikatakan juga sebagai proklamasi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Apa proklamirnya Allah dalam Quran itu? Tepatnya dalam surah Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku proklamirkan, kata Allah, telah sempurna agama kalian itu. Akmaltu lakum. Kalimat di sini Bu ya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada umat manusia dan alam semesta. Akmaltu sudah betul-betul, kalau lengkap itu kamal. Umpamanya Kamaluddin, agama yang sempurna. Kalau di sini bukan di atas kamal lagi, yaitu kayak akmal. Ilah satu, Allahu Akbar, Allah kabir, Allah besar, tapi Allahu Akbar, maka kalimat kabir ini lebih kecil daripada akbar. Nah, gitu loh. Yang dipakai di ayat di sini akmaltu. Akmaltu itu telah aku betul-betul sempurnakan. Tidak hanya sekedar sempurna, tapi betul-betul telah aku sempurnakan agama kalian. Kalimat kalian di sini apa hanya kepada Nabi Muhammad, Pak? Enggak. Kepada Nabi Muhammad iya, kepada sahabat iya, kepada tabi'in iya, kepada perempuan iya, kepada istri Nabi iya, kepada tabi'in sampai laki-laki perempuan di hari ini yang tidak pernah, yang mungkin belum pernah melihat Nabi, wajah Nabi, kecuali mereka yang diberikan fadilah oleh Allah mimpi jumpa Nabi sehingga tahu wajah Nabi. Dan kalau jumpa Nabi dalam mimpi, Bu, insya Allah itu pasti. Ya, karena setan tidak bisa menyerupai muka Nabi. Jadi sampai kepada kita sekarang, yes, bahkan lakum agama kalian di sini, kalian di sini ditujukan juga kepada jin dan makhluk hidup yang ada sejak bumi diciptakan Allah sampai bumi atau alam semesta Allah akhiri. Maka itulah agama kalian, satu-satunya agama yang Allah utus. Ustaz, di Indonesia ada Kristen, Ustaz. Itu agamanya Pancasila. Islam ini juga agamanya Pancasila. Artinya agamanya orang Indonesia. Konghucu agamanya orang Indonesia. Ya, Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, ada lagi. Ada berapa agama Pancasila? Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu. Berarti 7 ya. Itu agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka 80 tahun yang lalu. Pertanyaannya, jadi itu enggak agama dari Allah? Ya enggak lah. Yang dari Allah cuma Islam. Dari Adam dikirim sampai hari ini ya cuma Islam. Yang dibawa Adam apa? Agama Tauhid. Apa agama Tauhid itu? Ya Islam inilah. Yang dibawa oleh Nuh, Ayub, yang dibawa oleh Yusuf, yang dibawa oleh Musa, bahkan Isa, apa? Ya Islam ini.
Makanya Nabi itu disebut khatimul anbiya'i wal mursalin. Khatim itu bisa dua makna kata ulama kita. Satu, khatim di sini cincin. Kalau seorang perempuan sudah disematkan dipasangkan cincin oleh suaminya waktu ijab kabul, sempurnalah perempuan itu menjadi seorang wanita, istri dari seorang suami. Cincin itu penyempurnaan. Itulah yang disebut dengan mahar, Bu ya. Mahar itu khatim. Walau kana min hadid, kata Nabi. Meskipun cincin itu dari besi, boleh jadi mahar. Tidak mesti dari intan berlian, tidak mesti dari emas, permata. Walau kana khataman min hadid, kata Nabi. Untuk mengasih tahu jangan dipersulit yang halal itu. Itu loh. Boleh nggak mahal-mahal anak kita nanti Ustaz? Boleh, hak ibu, hak anak ibu. Mau pesawat terbang katanya, ya kalau calon suaminya sanggup lakukan, kalau enggak. Tapi kalau saya sarankan mulai hari ini yang punya menantu, ya yang bakal calon mendapat mertua, nikah lun. Swantole kan? Jangan seperangkat alat solat. Perangkat solat tu baik pun mungkin bapak cek 150.000. Sepasang lah tahu lah 2.000 saja ada 70.000. Pakai tasbih, pakai Quran masak. Berikan mahar itu yang terindah dan paling berkesan. Kalau dapat tidak ada menandingi dulu, gitu loh. Dan itu menjadi bebek kita, pemiliknya itu bebek kita sendiri gitu loh. Masa ngasih kepada orang yang I love you dikasih cuma mau kena. Kau dapat umpamanya 1.000 dinar. 1.000 dinar apa gini? Sadinar itu kan ompek gram 3,25 gram. Berarti kalilah 1.000. Bapak sama gini wah. Ya Nabi itu tidak main-main mengkhidbah Sayyidah atau Ummul Mukminin Khadijah. Berapa ekor unta warna merah? Yang unta warna merah itu Mercy-nya lah di Indonesia nih, harga Mercy berapa ratus ekor gitu. Ini kita aja Pak ya, termasuk kita Pak. Saya juga semangkat alat sholat Pak. Nyesal juga saya dulu itu. Itu kan karena ngikut orang. Diulang masih hidup agak lupa. Enggak boleh aja dinar atau begini, mesti harus bawa ulang lah balik orang. Ya Kak ya kan ya Kak? Iya. Kalau di Timur Tengah itu betul-betul itu kalau belum punya apartemen itu rumah lah kio-kio ya, walaupun rumahnya lantai 8, lantai 9. Ya ogo rumahnya kini tipe 36 berapa? 62 juta ya. Minimal itu. Dengan mas kawin rumah tipe 71. Gitu. Jadi kalau mati awak lah ada rumah bini tu nak sengsara, nak lo balik menyong-menyongkan wang tuanya lah gitu loh. Artinya begitu, bahwa mahar itu sesuatu yang paling kau cintai karena kau memberikannya kepada orang yang sangat kau cintai. Itulah istilah awaknya. Sudah juga kagaknya tu enggak. Dan seperangkat alat sholat, boleh juga nali sholat ni atau kan gitu. Ini sampai ke situ lu cerita awak dia apa tadi? Mencontoh baginda Rasulullah. Dan dituliskan langsung di dalam Al-Quran dengan al-yawma akmaltu lakum. Lakum di sini ini semuanya. Siapapun dan apapun kita, tidak ada alasan untuk tidak mencontoh Nabi. Agama itu datang dari Allah, dibawa pertama kali oleh Adam, berakhir kepada Nabi Muhammad. Isa tu Ustaz, ndak Kristen boe man. Siapa punya Isa mbok Kristen? Musa ndak Yahudi di boe Ustaz. Siapa mengatakan Yahudi Musa membawa agama Yahudi? Bongak lu, ndak baca Quran. Ditantang berapa banyak oleh Al-Quran betul. Wahai Musa, apa yang kau bawa
bahkan Isa, anta qulta lin-nas ittakhazani wahai Isa, benarkah kau mengatakan jadikanlah aku dan ibuku Tuhan? Sampai ditanya langsung, masih ada di dalam Al-Quran itu. Ampun ya Allah, tak pernah aku mengasih tahu dan mengajarkan itu. Yang aku ajarkan annanahu ilahun wahid, yang benar Tuhan itu satu, dan itu di dalam Bible ada. Bapak Ibu punya handphone kok. Sekarang mah apa yang nggak bisa dibaca? Ini di masjid ini bedanya dengan dulu. Kan salah satu membuat masjid ini mulai sekarang ini makin banyak jamaahnya, maksudnya jamaah yang nggak nampak gitu ya. Itu disebabkan oleh barangkali ustadz lebih keren yang di YouTube, yang di Facebook, yang di Twitter, di Instagram, di TikTok. Iya, bagus, boleh Ustaz nonton ustaz ceramah di situ atau nonton para penceramah lain, boleh, pahala. Tapi ada pahala lain yang enggak dapat. Ibu mau ngomong sama siapa? Ada ketemu ibu tuh, dia enggak lagi, bisa enggak? Dibilang awal duduk si seorang di oto, di kamar, di dapur dah ya. Siapa kakakku galak-galaknya, nggak tahu dia bapak kakek, tapi kau di sini bola aja terus kan, kan di ruangnya. Artinya apa? Ada silaturahim. Kalau nonton di YouTube itu ya nggak dapat silaturahimnya. Ya, saya bukan melarang, saya juga punya YouTube, cari di YouTube saya ya, HZHW, tuh Henrizal Hadi Wahab HZHW TV, ada di YouTube saya tuh, silakan di subscribe. Tidak banyak, baru berapa lah gitu. Saya takut viral sebetulnya. Ini lab ya. Jadi labnya tidak apa. Yang lab itu ustaz godang, ustaz koci. Ya, tapi kalau mau subscribe cari YouTube saya HZHW, singkatan nama saya Henrizal Hadi Wahab TV. Selain ada juga kok tidak salah apanya. Cuman saya nggak punya tim yang moto-moto ya, yang suara-suara aja yang saya pakai. Gitu. Atau ada yang memvideokan dikasihnya saya baru saya upload lagi gitu ya. Tapi karena ini zaman sudah canggih, mungkin mau nggak mau boleh. Tapi di situ tidak ada ibadah silaturahim. Di masjid ini ada. Yang tidak ada dengan nonton YouTube, TikTok, Instagram. Di sini kita bisa, ya tadi udah dimulai dengan sholat berjamaah. Ya di rumah. Saya mau dengar ustaz aja lah kajian subuh pagi ini. Lama yang subuh. Jangan alun semayang deh, alun semayang subuh deh gara-gara nengok apa kajian subuh di live streaming lah. Salat sendiri, cie dapetnya. Lawa bahas masalah salat jamaah kan Pak ya. Di sini sekali salat berapa? 20 berapa? Sekali salat. Yang ternyata satu kali kalau kita pertahankan sholat sendirian di rumah itu selama setahun hanya sekian ribu pahala. Tapi kalau kita sholat setahun di Masjid Zulkifli ini berjamaah, itu ternyata pahalanya sama dengan ibu yang nonton YouTube di rumah dan sholat sendirian di rumah, bapak yang sholat sendiri di rumah selama berapa? 27 tahun. Setahun sholat di berjamaah di Zulkifli ini pahalanya sama dengan orang sholat sendirian di rumah 27 tahun. Ndak bongak bin Bahlul bin Tolol yang masih hobi sholat sendirian di rumah. Hangkung melale. Dibeda Tuhan pahalo sholat setahun di Masjid Zulkifli, bobot pahalanya sama dengan sholat 27 tahun. Allahu Akbar. Tapi ternyata yang ramai jamaah yang tak nampak juga yang ramai. Itu belum masuk hitungan yang Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, apalagi malam Jumat, hari Jumat. Yang hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala lipatkan juga pahalanya gitu. Mudah-mudahan tidak ramai itu jamaah karena tidak paham ini.
dan masyarakat oleh pengurus masjid sudah didatangkan ustaz untuk menjelaskan ini, apalagi coba. Nah itu dari segi sholat berjamaah lah ya. Ini sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Enggak enak kok nih, ibu-ibu ada lontong bagi kan? Sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Masih ada 20. Biasanya banyak nanya-nanya, Masjid Zulkifli kan aktif nanya-nanya nanti. Ada 20 menit lagi. Coba saya ngomong 10 menit. Kalau boleh nanya nih, nanya lah Bu ya kalau ada. Nah sama juga Pak Ustaz. Kalau selama ini kan yang kita sampaikan ini kepada jamaah terus, termasuk kepada pengurus dan para ustaz-ustaz. Rasulullah itu sudah membawa semuanya tanpa ada yang tercecer. Dan itu sudah diproklamirkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 tadi kan. Nah, kita yang alim, yang ulama ini, kalau alim ulama, ulun cerdik pandai, ya uang dan salangka ilmu agama lebih banyak dari bapak ibu. Perlu juga bertanya. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kalian sholat, memimpin sholat, ngajak orang sholat, atau sholat kalian, maka jadikanlah aku contoh untuk kamu sholat. Nah pertanyaannya segini, sampai di mana kita mencontoh sholatnya Nabi? Berarti kan harus menghadirkan jamaah, ya. Pertama pengurus serius, dan jamaah juga serius untuk menerima. Kalau selama ini, kalau saya sendirilah di sini hampir secara umum ceramah saya umum saja, yang tidak spesifik. Apa belum waktunya? Padahal usia kita udah 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ibu-ibu baru berapa? 19 Bu ya? Atau tak balik 91 tahun. Artinya kan udah tua kita. Kok apa sudah benar solat-solat yang kita tegakkan ini, yang kita amalkan ini? Berarti bagaimana Ustaz? Tingkatkan terus. Karena Islam ini tidak anti dengan ilmu. Bahkan ayat pertama turun itu tentang ilmu. Iqra, baca. Hanya dengan membaca ilmu akan bertambah. Hanya dengan belajar Iqra kita bisa jadi mengerti. Hanya dengan Iqra kita akan jadi rasional. Hanya dengan Iqra logika kita berkembang. Hanya dengan Iqra ilmu bertambah. Dan lebih keren lagi, orang yang beribadah dengan ilmu itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Sampai-sampai ada cerita kan, seorang tidur berilmu. Tidur dia di masjid tapi berilmu dia. Lebih baik dari seorang muslim yang 24 jam beribadah tapi tidak tahu ilmu. Bu, ada seseorang beribadah di dalam masjid, umpamanya sholat sepanjang 24 jam. Sholat hajat, sholat tahiyatul masjid awalnya, kemudian sholat hajat, duha, apa syuruk, bla bla bla, sampai tahajud. Tentunya sholat 5 waktu juga. Tapi tidak wudu. Wudunya. Tidak tahu dia ilmunya bahwa syarat untuk sah sholat itu wudu. 24 jamnya sholat. Sementara yang tidur tadi, tidur aja wudu dia dulu. Mana pahala yang gede? Secara zahir, orang yang enggak paham, orang yang enggak ngerti, yang hanya melihat zahiriyatnya saja, yang itu fisik saja. Bapak tu rajin, ibu tu rajin, semayang tu 24 jamnya semayang. Kasihan dia ibu enggak tahu, bapak tu enggak tahu ilmunya solat itu. Hanya solat 5 waktu, solat sunat, tapi tak tahu dia bahwa wudu itu harus. Maka kita beribadahnya harus berilmu. Berarti apa? Gimana Ustaz? Datangkan ahli fikih. Ustaz ahlul fikih. Ustaz ahlul fikih
saya ndak ahlul fiqh, tapi sedikit-sedikit seringlah pernahlah membaca fikih. Ya, al-fiqhu wa adillatuhu yang itu ada 21 jilid kalau nggak salah. Ya, walaupun membaca semua pernahlah baca-baca dikit. Al-fiqhu ala mazahibil arba'ah, fikih 4 mazhab. Punya Ustaz, punya, saya bacanya belum, tapi dah pernah baca tapi belum selesai. Adalah di rumah kamu mau nengok. Yang bahasa Arab semua, yang terjemahan enggak ada saya. Nah, apalagi banyak fikih yang lain. Kalau kita mengetahui ini ucapan Nabi atau tidak, ya berarti kita datangkan ahlul hadis, ulama. Ya setidak-tidaknya kalau level-level saya ni ya ustaz kampung lah ya, ustaz kampung pernah belajar hadis lah. Pernah tahu ada hadis Imam Muslim, ada hadis Bukhari, ada Imam Muslim, ada Nasai, ada Tirmizi, ada Ibnu Majah. Ustaz mahir enggak mahir tapi pernah baca dan ada di rumah bukunya. Pernah saya baca-baca. Jangan dikit-dikit tengok Google, dikit-dikit andal. Google itu banyak yang hoak. Sama semua orang bisa mengupload, Pak. Enggak ada verifikasi. Bukan saya larang, saya juga sering baca atau nengok jumpa dengan mbah Google itu, ya. Tapi yang jangan mengandalkan itu. Oh, ternyata hadis yang sering kita dengar itu ternyata hadis ahad. Lah apa nih hadis ahad? Ternyata hadis yang sering dibacakan oleh orang-orang yang berkuar-kuar itu, yang lain itu nak memecah belah umat. Ternyata hadisnya maudhu atau hadisnya setidaknya dhaif. Kalau dhaif oke lah. Nanti kalau sudah mursal, mu'dal, ya, maudhu, gimana coba? Maka benarlah apa yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Kahfi. Ya, saya tidak apa ayatnya. Coba ingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Surah Al-Kahfi itu 4, 5, 6 ayat sebelum terakhir. Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, kata Allah, katakan kepada umatmu. Qul, katakan, wahai Muhammad, apa yang akan aku katakan ya Allah? Bil akhsarina a'mala. Siapakah mereka orang-orang yang merugi aktivitas-aktivitasnya? Banyak dia beraktivitas, banyak dia melakukan sesuatu. Dalam ini konteksnya agama, Bu, ya. Banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak baca Qur'annya, banyak bersolawatnya. Apalagi amalan-amalan dalam ibadah. Banyak dia berimpak, banyak dia bersedekah, apalagi? Apakah? Banyak dia berzikir dan seterusnya. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian? Wahai Muhammad, katakan ini kepada umatmu. Siapa yang banyak amalan-amalannya tapi menghadirkan kerugian buat dia? Artinya ibadahnya banyak tapi tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Jaleh kan, Bu? Amal perbuatannya banyak, zikirnya banyak, solatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, bahkan haji bolak-balik, umroh bolak-balik barangkali. Ini saya tidak menyalahkan ibadahnya, kan menyalahkan orang yang beribadah itu. Kata maksud ayat itu begitu. Allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, yaitu orang-orang yang amalannya itu sesat tanpa ilmu. Allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, waktu di dunia dia banyak beramal,
banyak berzikir, banyak berimpak sedekah, tapi impak sedekah, zikir, ibadah, solat tanpa ilmu. Dan itu sesat. Hanya gara-gara mendengar salah seorang buya dulu atau ustadz dulu di kampung waktu sama si TK, masih SD, itu pun tidak salah dongong. Enggak lo salah ustadz dulu, salah dongong. Ini mendongong ustadz ceramah sambil main kelereng kan depan MDA, atau sambil main layang-layang, atau sambil main yeye atau yeye bu. Orang ngocu tahu yeye pakai karet tuh lompat-lompat. Dengar ceramahnya sambil main-main, jadi salah dengar. Dan kemudian dia beramal seperti itu sampai dia mati. Malik ke Zulkifli tak pernah lagi apa, dah lah tonton dayan salat subuh dulu 2 rakaatnya. Dah tahu saya maghrib 3 rakaat. Akhirnya sudah merasa masuk surga. Tak mau mendengarkan ilmu lagi. Ustaz itu mau bawa kaji je dulu dah. Lah mau bawa kaji lagi. Padahal ustaz tu nak seketek Jawa pergi mengaji lah. Ndak kayak kalau zaman awak dulu tu angku awak paling pergi mengaji ke Canduang kan tak? Ke Dorun. Kau ustaz yang muda-muda kau bukan hanya di Sumatera, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Mesir, sampai ke Madinah. Bapa ongkos dulu. Adik kotong mengacau-ngacau. Atau uwin sampai tome uwin kan nyong. Bapa sesemester utang. Mahal. Allazina la sayum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara orang yang beramal banyak tadi menyangka dia sudah banyak amal kebaikannya, yuhsinu, dan amalannya itu sudah betul perfecto, sempurna. Ternyata dalam penilaian Allah zong. Dalam penilaian Allah kosong, zero. Maka berarti gimana nih Ustaz? Ya cross check lagi sholat kita, zikir kita, puasa kita, haji kita, umroh kita. Bagaimana dengan ceknya? Update ilmu itu. Nah ini yang dilakukan pengurus masjid ini dalam rangka agar para jamaah ilmunya terupdate. Apa contohnya Ustaz? Saya tidak mengatakan salah atau tidak ya. Kita habis sholat berzikir kencang-kencang umpamanya. Apakah ada tuntunan dari Nabi atau tidak? Itu aja dulu pertanyaannya. Berzikir boleh kan Ustaz? Dianjurkan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah karena dengan berzikir itu hatimu akan tentram? Pertanyaannya, zikir rame-rame, suara-suara kencang. Kalau kita nih masih wajar lah, masih pelan-pelan lah. Tempat lain itu bu, Abdul zikri annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali dulu. Siapa memberi contoh? La ilaha illallah 3 kali kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ke langit ke-7 bawa suaranya tu, sampai melompek-lompek. Tak salah zikir la ilaha illallah Ustaz, tak salah. Diajarkan Allah, diajarkan Nabi, tapi cara seperti itu dari mana? Ayo tanya Ustaz. Jangan awak membuat sesuatu yang justru bukan menghadirkan pahala, tapi menghadirkan dosa. Ponek ya dapat dosa nan dapat. Oh Ustaz gimana tak berzikir? Saya berzikir, bahkan mungkin lebih banyak irama zikir saya dari ustaz-ustaz terkenal. Ya kan, kalau Ustaz almarhum siapa yang zikir jamaah tu yang baju putih terus, Astagfirullah, yang udah meninggal dunia tu. Saya mah Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Akhirnya mampu ada lagi. Astaghfirullahaladzim. Bisa saya.
10 lagu sampai hari ini saya bisa. Tapi saya baca-baca sudah itu ya. Kok nggak ada contoh dari Nabi ya? Oh, ketemulah informasi, dapat ilmu kita. Imam Syafi'i membolehkan, ini membolehkan dengan tujuan mengajari orang yang belum hafal. Bukan berarti selama-lamanya. Wadhkur rabbaka tadarru'an wa khifatan wa dunal jahli minal qawli bil ghuduwi wal asal. Itu ada dalam Quran. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu, tadarru'a, betul-betul khusyuk, wa khifah, dan takut Allah tidak menerima, wa dunal jahli minal qaul, jangan keluar dari mulutmu. Itu Quran ulang, bukan hadis. Tapi apakah tidak boleh? Saya bilang boleh. Saya kan tidak mengatakan tidak boleh atau boleh. Ini ilmu yang saya sampaikan nih. Bahkan zaman Nabi itu, kalau tidak salah, Sayyidatu Umar itu zikirnya itu kencang. Dan Abu Bakar itu slow. Ya. Sampai-sampai Nabi mengeluarkan respon. Hai Umar, turunkan nadamu. Karena Tuhanmu tidak tuli, tidak peka. Wahai Abu Bakar, Utsman apa Abu Bakar, lupa saya itu. Utsman kayaknya ya. Angkat sedikit suaramu agar orang sekelilingmu dapat petunjuk, dapat hidayah. Dengan kamu angkat, ambil yang tengah. Tidak usah terlalu koncang-koncang, tidak usah terlalu berzikir. Dan itu sendiri-sendiri aja mereka. Kalau saya pribadi, kalau hari Jumat di tempat saya itu saya wajibkan habis sholat maghrib itu zikir bersama-sama kencang-kencang. Kalau perlu pakai mic saya bilang. Pertama mudah-mudahan terusir setan-setan yang pamale semayang itu kan. Kalau tidak kena muai kamu saja tidak tahu usir dari perumahan. Nak dia jadi hantu di perumahan itu. Tidak betah malah di rumah kalau koncang dia kan. Ini nang sakit telinga kayak zikir-zikir kok wong kapi setan. Yang kedua, agar anak-anak yang tak hafal jadi hafal. Yang ketiga, agar bapak-bapak belum hafal, oh ternyata ini jadi walau tidak tanpa minta belajar karena udah mendengar langsung hafal sendiri. Adapun hari selain hari Jumat, itu tidak zikirlah sendiri sepanjang-panjangnya. Karena doa kita masing-masing, Bu. Ibu doa pagi ini apa harapan Ibu, Bu? Ibu yang jilbab merah, jambu. Harapan dalam hati apa? Nah, banyak Bu ya. Ambu banyak ya Bu. Kira-kira donan samu enggak, Bu? Tergantung kan? Abang masih ada, Mak? Kak? Masih ndak minta dua le apa ndak minta di madu kan. Tapi kan ada ndak ibu-ibu yang minta di madu? Banyak. Kebetulan belum juga dapat keturunan lagi. Ya Allah, bukakan hati aku agar aku bisa mencarikan bini kedua untuk suamiku agar dia mendapatkan keturunan. Banyak ibu yang enggak, tapi tetap ada yang mendoakan itu. Maka doanya berbeda. Kalau saya mikirnya gimana, utang lunas gitu. Utang jangan sampailah mati berhutang gitu. Atau barangkali beliau yang rumah sudah ada, anak sudah ada, istri sudah ada, cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi belum ada motor leh, belum ada mobil. Atau doanya bilo dengan kabar mobil, ya Allah anak hancak ya, istri hancak kone dek dobu tawi. Jadi doa kita ini macam-macam. 20 kepala di masjid ini, 30, 100, 200 setiap di kepala kita itu doanya, permintaannya kepada Allah berbeda. Kenapa kemudian doanya harus sama-sama? Apa yang didoakan? Yang didoakan itu kan permintaan umum aja itu. Allahumma fir lana, oke lah. Itu tanda apa dulu? Isra. Tanda selesai.
ulun selesai di situ oleh. Nah iyalah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah poinnya bahwa dengan maulidnya Nabi besar Muhammad, lahirnya dikirimnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini agar kita mencontoh beliau dalam segi apapun. Dan memang kita tidak akan sanggup mencontoh beliau, tapi setidak-tidaknya bisa yang bisa kita ikuti gitu loh. Baik dalam ibadah sosial, dan memang berbeda Nabi kita itu. Yang pasti kata Allah, apa kata Allah tentang Nabi Muhammad? Qul innama ana basarum mislukum. Wahai Muhammad, katakan juga kepada umatmu, innama ana basyarun, saya ini, kasih tahu seperti itu kepada umatmu wahai Muhammad, basyarum mislukum, juga manusia seperti kalian manusia. Bedanya yuha ilayya, kepadaku turun wahyu, itu saja bedanya. Jadi Nabi Muhammad itu kayak mana dengan kita, Bu? Sama apanya sebagaimana ibu kalau konyang, kalau litak makan enggak? Bang? Kalau lapar pengen makan enggak? Kan Nabi juga pengen makan, buktinya dia suka makan kambing. Om, kalau ngantuk, lalu. Arti Nabi Muhammad juga tidur. Bedanya kepada beliau diturunkan wahyu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencontoh beliau. Cara mencontoh beliau kalau bisa baca sendiri monggo. Tidak bisa membaca ya dengan kajian, mendengar kajian seperti ini. Sehingga sholat kita itu ada nilai. Kemarin kan kita contohkan tuh. Ya, orang yang sholat ternyata sholat subuhnya putih 10 dotiok. 2 rakaat putih 10 dotiok, dan itu banyak nampak dewak di lapau Pak. Kalau di Bangkinang istilahnya, di Kampar itu istilahnya lay balai ya. Di balai-balai. Semayang itu sujud terjepit hidung itu. Aba cawi lah kok semang. Oh, masa sholat 10 dotiok. Sementara kemarin kita contohkan saya baca Al-Fatihah non bernapas, tanpa stop napas. Ternyata paling cepat Al-Fatihah berapa detik? 29 detik. Itu pakai koedah. Kok 10 detik? Orang yang enggak baca, yang Fatihahnya salah membaca, apalagi sendirian, sholat sendiri, pasti tidak sah sholatnya. Karena tidak sah sholat yang tanpa dibacakan Fatihatul Kitab, itu kata Nabi. Nah, dengan orang yang mendengar ini, yang selama ini seperti itu, hati-hati dia lagi Pak, tidak mau lagi sholat sendirian, minimal berdua dia ikut berjamaah agar dapat pahala sholat berjamaah, agar dapat mengikuti yang bacaannya lebih baik dari saya gitu, dari kita. Itu namanya berkembang sholat, beribadah dengan berilmu. Itu contoh sholat. Berimpak juga begitu. Atau pergi haji, umroh. Ada juga sebagian orang umroh tiap bulan. Apa gunanya pahala? Mungkin tidak apa pahala. Karena samping rumahnya kelaparan. Samping rumahnya ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena udah yatim piatu. Sementara dia umroh tiap bulan. Bontilah, cukuplah umroh sekali aja. Untuk umroh kedua, ketiga, keempat, kelima tu kenyangkan anak yatim, anak piatu, sekolahkan mereka. Kaum doa apa? Masjid sedang membangun apa? Infak, pahalanya insya Allah jauh lebih besar dari umroh sekalian. Ini kan perlu ilmu. Kalau enggak, yang bagian umroh, ada umroh sekali 3 bulan pokoknya. Enggak ngerti dulu. Alah, buat sambung lah waktu lain ya. Soalnya bunyilah mau tadi lah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, momentum orang atau umat Islam hari ini
sedang memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya memotivasi kita bukan mengingat tanggalnya, tapi mengingat yang tanggal yang lahir di tanggal itu, yaitu seorang manusia paripurna, manusia lengkap, manusia yang mulia sejak alam semesta diciptakan sampai alam semesta dimusnahkan, dan dialah yang pertama kali menginjakkan kakinya di surga beserta umatnya sebelum manusia atau umat nabi lainnya masuk ke dalam surga. Beliaulah afdal salat wa atammat taslim, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.